Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer, di mana kita sudah masuk dalam kajian curang di dalam jual beli baik barang atau yang lainnya. Kita masuk dalam pembahasan pemalsuan merek dagang atau barang tiruan, atau juga dibilang orang KW1 KW2. Yang dimaksud dengan merek dagang adalah nama, simbol, gambar, huruf, kata atau tanda lain yang digunakan oleh industri dan perusahaan dagang untuk memberikan nama pada barang-barangnya dengan tujuan untuk membedakan dirinya dengan yang lain. Jadi yang merek dagang itu nama, ya, simbol, gambar, huruf. Kadang cetak hurufnya dimiripin gitu kan. Kata atau tanda yang digunakan oleh satu industri atau perusahaan dagang untuk memberi nama terhadap terhadap barangnya dengan tujuan biar terkenal dengan itu. Ya. Biasanya merek dagang dilindungi oleh undang-undang. Ini yang sudah terdaftar. Ada tulisan R-nya, itu sudah terdaftar. Baik. Merek dagang tidak dikenal di masa dahulu. Tidak ada merek dagang dulu. Merek dagang itu belakangan. Maka ulama kontemporer, ulama kekinian, mereka beristihad di dalam masalah menceplak atau mengeluarkan hukum dagang atau merek dagang ini. Merek dagang dapat disamakan dengan manfaat. Merek dagang bisa disamakan dengan manfaat yang dimiliki, dapat dipindah tangan dengan imbalan tertentu. Jadi menjual merek misalkan, karena dia sudah menjadi satu manfaat, maka oleh karena itu tidak boleh dibajak, ya, dipalsukan tidak boleh. Karena ada manfaat, berarti kita mengambil manfaat orang. Oleh karena itu Majma' al-Fiqh al-Islami, muktamarnya yang kelima di Kuwait, menyatakan atau memutuskan nama dagang, merek dagang dan hak cipta adalah hak pemiliknya. Dalam aturan dagang sekarang mempunyai nilai ekonomi karena pemiliknya telah mengeluarkan biaya untuk memilikinya. Hak-hak ini juga diakui oleh syariat, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dibajak. Ghish, apa arti ghish dulu? Kecurangan, bentuk pemalsuan atau yang lainnya. Terhadap merek dagang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan besar dengan cara memproduksi atau membeli barang yang serupa dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan yang terkenal. Ya. Modelnya sama, bentuknya sama, persis, tapi perusahaan lain, bukan yang aslinya. Lalu memalsukan merek dagang perusahaan tersebut dan dibubuhkan pada barang tiruan. Ya, misalkan Sony juga
modelnya sama tapi ini berbeda, kualitasnya berbeda tentu. Dengan demikian pemalsu merek dagang tadi mendapatkan keuntungan yang besar, karena jika ia tidak memakai merek dagang perusahaan terkenal tadi, kemungkinan barangnya tidak laku atau tidak dapat terjual dengan harga yang tinggi. Barang asli untungnya 5%. Barang yang kantau ya, mereknya sama, katanya produk aslinya ini buatan yang si A gitu ya, untungnya berlipat ganda ya, bisa 80%, ya, bisa 90%, bisa 100% keuntungannya. Pemalsuan merek dagang jelas merugikan berbagai pihak. Tindakan ini merugikan perusahaan yang dipalsukan dan merugikan konsumen, ya. Merugikan perusahaan dengan yang dipalsukan karena umumnya kualitas barang palsu di bawah dari barang asli. Nah, karena pemalsuan ini akan menurunkan citra perusahaan yang dipalsukan, yang biasanya kualitasnya bisa bertahan 5 tahun, nah tahu-tahunya 1 tahun. Akhirnya orang nggak mau, kalau ini perusahaannya merek ini nggak bagus lagi, ya udah saya akan tinggalkan, kan gitu ya. Kemudian juga dengan cara pemalsuan tadi, maka pembeli lebih memilih barang tiruan. Jelas ini adalah persaingan niaga yang tidak baik. Konsumen kadang-kadang dikasih harga yang miring, ya, konsumen dengan asumsi ini adalah asli, ya, persis. Saya pernah juga terkena, ya, terkenanya di mana? Bukan di Indonesia. Beli alat komunikasi di Mekah, persis, ya, mirip kayak apa yang aslinya, tulisan-tulisan semuanya. Ya, tahunya ya 100% kantau, palsu, ya. Nah, ini sangat banyak sekali. Ya, kalau kita membeli alat-alat elektronik di Madinah, di Mekah itu hati-hati. Ya, orang menjual aja karena serangan dari produk Cina itu sangat tinggi sekali. Taib. Dengan demikian pembeli telah membayar uang yang tidak ada imbalannya dari penjual karena dia membeli barang palsu. Berarti pada saat itu penjual telah memakan harta pembeli secara batil. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Enggak boleh, hai orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sebagian kalian itu dengan cara yang batil. Maka kalau seandainya barang yang palsu ditaruh mereknya yang asli dengan harga sama dengan asli, itu haram. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya dibilang ini adalah ini produk KW1 katanya, KW2, harganya juga berbeda, misalkan underdeal, ini yang asli nih harganya sekian, ini yang KW1 nih, perusahaannya perusahaan Jepang juga, tapi dia tidak bermerek dengan yang asli, harganya juga miring, boleh atau tidak? Fungsinya sama, baut yang asli tahan, baut yang KW1 ini 60%, KW2 40%, harganya juga miring, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Hah? Karena tidak ada pemalsuan. Ya, kan tidak ada pemalsuan.
barangnya mereknya berbeda, ya, fungsi barangnya hampir sama. Nah, sekarang Sony ditukar dengan Sunni, kan ada kan? Ya, kalau orang tidak perhatiin, ya, dia akan bisa, oh ini bagus nih gitu ya. Nah, kalau dia bikin merek yang dibedakan itu gitu loh. Nah, gimana? Nah, tulisannya beda, ya, Sony dengan Sunni. Nah, ada dibikinnya Sunni gitu ya. Nah, tentu jelas harus dijelaskan oleh seorang pedagang. Ini mereknya Bapak merek yang Sony atau Sunni nih, nah, gitu kan. Nah, harus dijelaskan. Baik. Jadi selama dia dijelaskan, dia tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya tidak dijelaskan, mereknya Persis, ya, Ray-Ban, hati-hati nih, ya, beli kacamata made in Italy dengan desain Italy, ya, itu udah jelas berbeda. Nah, kalau seandainya Ray-Ban mereknya merek apa misalkan, tapi buatnya di Bandung, ya, itu juga adalah dalam bentuk pemalsuan, ya, kecuali kalau seandainya adalah dengan kualitas, artinya perusahaan yang sama, maka itu tidak apa-apa, ya. Perusahaan kacamata misalkan Ray-Ban di sini, Ray-Ban di dimanapun, ya, maka itu selama dia masih perusahaan itu, maka itu tidak pemalsuan. Kalau seandainya memang asli harganya lebih murah, ya nggak apa-apa. Oh iya, kalau Sony dengan Sunni udah jelas, tidak apa-apa sebenarnya asalkan dijelaskan dari awal. Ya, ada HP misalkan, ini HP KW1, KW2 gitu ya. Nah, kemudian harganya sekian. Walaupun kita dapat untung di sini 2 kali lipat, ya, dibandingkan dengan yang asli, kita untung mungkin sedikit tipis, ya. Nah, tentu harganya tidak disamakan dengan harga yang di atas. Maka kalau sudah jelas yang mau membeli itu, ini barangnya adalah barang A, kualitasnya, harganya sekian, dijelaskan, maka itu tidak apa-apa, ya. Tapi kalau tidak dijelaskan, boleh jadi ketika seorang membeli, dia punya asumsi yang salah, ya. Apalagi terkadang seorang sudah punya asumsi tersendiri, dia tidak akan teliti lagi. Apalagi bentuknya persis sama dengan, ya, kalau misalkan ada merek Samsung, taunya Sumsum, nah, begini mirip Sumsum, ya. Boleh jadi kan, orang akan melihat tulisannya juga sama gitu, ya. Nah, ini nggak boleh, ini harus dijelaskan, ya. Apalagi kita sebagai pedagang yang akan menjual produk tersebut. Begitu juga dengan baju misalkan. Orang bikin baju celana jeans, ya, dibikin lagi celana jeans yang seperti itu, mereknya taruh lagi mereknya yang, ya, seperti yang asli. Ini sudah jelas, ini adalah penipuan, ini ada kecurangan, dan harta yang didapatkan dari perdagangan ini adalah harta yang haram. Baik. Yang kedua, pembahasan kita malam ini adalah ghish, kecurangan di dalam beriklan produk, periklanan nih. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual melalui media cetak, visual dan non visual,
dengan tujuan mendorong atau menarik mereka untuk membeli produk yang diiklankan. Jadi iklan ini memperkenalkan produk, ya, memperkenalkan produk dengan medianya. Boleh jadi media cetak, visual, non visual, atau dengan radio misalkan, dan yang lainnya. Iklan produk, barang atau jasa telah dikenal sejak dahulu. Di pasar-pasar terdapat dalal atau orang upahan yang meneriakkan nama barang serta spesifikasinya, sehingga para pembeli berdatangan ke tempat tersebut untuk membeli barang yang mereka inginkan. Itu sudah biasa, ya. Mengiklankan sebuah produk sangat dibutuhkan oleh pihak produsen. Mengiklankan diperlukan oleh produsen, pemilik barang atau jasa, untuk memasarkan barang atau jasa yang dia miliki, dan juga sangat dibutuhkan oleh para pembeli atau pengguna jasa, ya, untuk memberikan informasi yang akurat sehingga pihak konsumen dapat menentukan pilihan mereka terhadap barang atau jasa sesuai dengan yang diinginkannya dan sesuai dengan anggaran yang mereka miliki. Jadi kedua belah pihak perlu, ya. Karena kebutuhan pemilik barang atau jasa atau konsumen akan iklan produk, maka iklan sudah dikenal sejak lama dari masa Rasulullah SAW. Dan atas dasar kebutuhan akan iklan produk dan kebutuhan karena hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak terdapat larangan, maka hukum mengiklankan produk dibenarkan dalam Islam. Ya, pengiklanannya. Akan tetapi di berbagai media massa setiap hari banyak disaksikan iklan-iklan yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Maka agar hukum boleh beriklan tidak berubah menjadi haram, jadi tetap mubah, harus memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Ya, ketentuan-ketentuan berikut ini. Jadi hukum asalnya adalah mubah selama dia tidak melanggar ketentuan-ketentuan. Kalau dia melanggar ketentuan, dia bisa menjadi haram. Yang pertama, tidak ada unsur ghish, unsur kecurangan, penipuan. Yani di dalam mengiklan itu adalah jujur dalam pesan dan informasi yang disampaikan kepada khalayak ramai, ya, serta menjelaskan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen. Jadi betul-betul kenyataannya ada, dan tidak boleh memuji produk dengan kata-kata bohong atau terlalu berlebihan, dan tidak boleh menyembunyikan cacat pada produk tersebut. Ya, kita lihat periklan ini hulu, terlalu memuji. Tidak ada yang mengatakan produk saya ini nomor 5 di Indonesia. Pasti yang mengatakan nomor 1, terbaik di dunia, ya, terbaik di Indonesia, ya, pertama, ya, di Indonesia. Ini adalah sanjungan yang terlalu hulu. Terkadang bikin iklan sekali minum cegak langsung, ya, sekali minum langsung dia tinggi. Itu adalah penipuan sebenarnya, ya. Nah, apalagi dengan visual yang sangat jelas sekali, ya. Nah, jadi pupuk lah misalkan, jadikan buahnya menjadi besar, ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat ini ada unsur penipuan, jadi tidak boleh. Selama unsur itu adalah unsur dijelaskan dengan sejujurnya, ya, ini gunanya ini, kemudian bisa dipakai untuk begini dan seterusnya, ya, maka itu boleh. Jadi tidak boleh ada unsur ghish. Baik.
Ini yang pertama. Jadi informasi yang disampaikan benar. Dibilang bahwasanya gratis SMS 1000 SMS, tahu-taunya 100 nggak bisa lagi kirim. Ini ada penipuan, penipu publik. Ya, saya sudah kayak gini, saya biasanya protes. Ya, saya protes ke anunya. Dibilang 1000, tahu-taunya 300 sudah tidak bisa lagi dikirim. Ini ada apa ini? Kalau seandainya memang nilainya A dapat B, ya udah harus dapatkan B, jangan dapatkan C. Kalau misalkan dengan nilai 1500 hanya terkirim gratis itu 300 SMS, ya udah bikin, jangan bikin 1000. Ya, karena itu adalah apapun alasannya, maka itu adalah penipuan. Rish. Baik. Yang kedua, produk yang diiklankan bukanlah produk yang dilarang oleh agama. Jadi barang yang diiklankan itu bukan barang haram. Maka tidak boleh mengiklankan bir dan segala bentuk minuman keras yang memabukkan, karena barang itu adalah haram. Tidak boleh mengiklankan rokok, ya, dan tidak boleh mengiklankan nyanyian, musik dan yang diharamkan, dan tidak boleh mengiklankan produk bank riba. Yang mana tahu misalkan ada di antara kita yang membuka kantor periklanan, ya, advertising. Maka hindari yang tadi. Hukum asal membuat iklan itu boleh, tapi jangan barang-barang yang diharamkan. Ya, jual air, jual herbal, jual sarung, boleh silakan. Tapi yang diharam-haramkan ini jangan. Kalau ada orang mengajukan, maaf saya tidak menerima. Ya, kata orang ini mahal, kemudian menjanjikan, enggak, ini tidak menjanjikan. Ya, yang menjanjikan itu adalah yang halal. Yang ketiga, iklan tidak boleh disertai dengan hal-hal yang maksiat. Hal-hal yang maksiat. Seperti bintang iklan seorang wanita cantik yang tidak menutup aurat, serta mengundang syahwat dengan gerakan dan suara. Saya melihat heran, ada di tepi jalan kalau kita mau arah ke Bukit Tinggi, masih di daerah-daerah sini setelah Duku, hindari maksiat, tapi gambarnya di atasnya gambar perempuan dengan laki-laki. Ya, tapi di bawahnya iklannya apa? Ya, hindari maksiat. Nggak tahu seperti apa maksiat yang harus dihindari. Baik, sangat menghormati, memuliakan, menjaga. Intan Permata itu ditontonin ke orang atau gimana? Atau disimpan? Disimpan lah, dijaga dengan baik. Jangan semua orang yang memegangnya, tapi orang-orang tertentu yang boleh memegangnya dan memakainya. Wanita di dalam Islam lebih lagi berharga dari Intan Permata. Ya, dia bukan sebagai barang murahan. Ya, dia bukan sebagai barang tontonan. Nah, sekarang bermacam-macam orang, dan itu semuanya adalah maksiat. Ya, jadi kalaupun kita mengiklankan kacamata, kenapa enggak laki-laki yang ya, aki, ya, aki, kenapa gambar perempuan, apa hubungannya aki dengan, ya? Nah, kalau seandainya menunjukkan kekuatan, ya laki-laki lah. Jadi ini macam-macam kita lihat, tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, ini sebenarnya bagi orang yang pemerhati hak-hak wanita, seharusnya mereka protes. Jangan wanita dijadikan sebagai
ya, bahan pajangan untuk pelaris dagangan. Baik. Yang keempat, tidak merendahkan produk saingannya. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau mau kita menyebutkan barang kita, sebutkan aja keuntungannya, tapi jangan ya lampu orang dipadami. Mau terang-terang lah lampu wak sulang. Ya, jangan dipadamkan lampu orang. Nah, jadi Nabi mengatakan tidaklah beriman, tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Seorang pedagang pengen barangnya laris, merupakan kesempurnaan keimanannya. Dia juga pengen bagaimana dagangan kawannya laris. Ya, itu menunjukkan kesempurnaan keimanan. Dia pengen iklannya bagus. Ya. Nah, begitu juga merupakan kesempurnaan imannya, dia juga pengen saudaranya juga maju. Ya. Inilah yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, tentu pembuat iklan tidak menginginkan hal tersebut dilakukan oleh pesaingnya. Maka janganlah dia lakukan terhadap pesaingnya. Kalau seandainya pesaingnya mengalahkan dia, gimana? Dia pasti tidak menerima. Kalau kita tidak menerima untuk diri kita, jangan kita berlakukan kepada orang lain. Taib. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan di atas hukumnya haram. Jadi kalau seandainya dari 4 hukum tadi, 4 ketentuan tadi terlaksanakan, yakni di dalam iklannya ada penipuan, atau di dalam iklannya ada barang yang haram yang diiklankan, atau medianya dipajangkan hal-hal yang haram, maka itu hukumnya adalah haram. Akan tetapi jual beli barangnya halal, sah, kecuali pada poin kedua, karena barangnya adalah haram. Ya, misalkan kita melihat, kita mau beli kacamata, ya, beli kacamata, kacamatanya dipakai oleh wanita yang cantik, ya, yang tidak menutup aurat. Lalu kita beli kacamata yang kita lihat bagus, lalu kita beli kacamata tersebut, jual beli kita sah, ya, yang per pengiklanannya adalah haram. Baik. Kenapa dikatakan pengiklanannya tadi adalah haram? Karena iklan biasanya ditujukan kepada khalayak ramai. Maka berbuat curang di dalam periklanan tentu jelas menzolimi orang-orang banyak. Ya, menzolimi orang banyak. Ada penipuan, ada menutup kebenaran, ya, tidak sesuai dengan realita. Ya, diiklankan garansinya 5 tahun, tahunnya 5 hari. Ada juga tidak sesuai dengan bermacam alasan ketika orang sudah datang, dan itu tidaklah boleh. Wallahu taala alam. Silakan, cukup di sini. Bagaimana kalau tiruan itu lebih bagus kualitasnya? Ya. Rasanya tiruan itu tidak lebih bagus. Merugi dia kalau seandainya, ya, kualitasnya lebih bagus tapi mereknya merek yang tadi. Dia meniru, ya, desainnya. Tapi tadi desain itu kalau seandainya, ya pasti tidak sama nanti, ya. Namun sekarang misalkan kualitasnya, yang jelas memakai merek yang sama itu haram, walaupun kita tidak melihat kepada kualitas.
Orang tadi tujuan dia mencuri merek untuk apa? Agar kosnya rendah, keuntungnya setinggi-tingginya. Itu yang tujuannya. Ya. Kemudian desain mencuri desain. Wallahu alam, kalau seandainya itu adalah hak ada hak yang hak ciptanya, berarti dia terlindung dengan hak cipta tadi. Beli merek dagang, kualitas sama nggak? Ya, kalau udah sama dan seizin dari perusahaan, insya Allah nggak, karena kualitasnya sama. Sebenarnya juga kadang-kadang dari negara pabrik atau assemblingnya itu akan mempengaruhi dari kualitas barang bakunya, bahan bakunya. Nah, orang akan tetap juga dia misalkan buatan Indonesia lebih diunggulkannya dari buatan Cina. Buatan Indonesia disamakannya kualitasnya dengan buatan Korea. Itu tetap orang akan menilai bagi orang yang sudah mengetahui produk, walaupun ya perusahaannya sama. Sebagai contoh sekarang alat komunikasi Samsung, sulit kita mencari Samsung Korea, ya. Tapi semuanya sekarang pada umumnya Vietnam atau Cina, ya. Tapi dia tetap juga asli dari perusahaan Samsung. Kemudian harganya lebih diturunin lagi oleh perusahaan Samsung. Kenapa? Karena costnya lebih rendah, ya. Dan itu tidak apa-apa kita menjualnya barangnya karena memang dari resmi dari mereka. Bagaimana kalau tiruan itu hanya berupa produk-produk murah? Iya, tiruan maksudnya di sini apa? Mereknya juga, kalau merek nggak boleh, walaupun barang murah. Ya, taruhlah telur asin misalnya. Telur asin yang terkenal itu telur asin si cincin. Dibuat di Padang, dibikin telur asin cincin misalkan. Enggak. Haram, tetap haram. Karena ada penipuan. Ya? Sate daun-daun gitu kan. Tapi yang bikinnya bukan orang daun-daun dan tidak sama anunya ya. Pempek Palembang ya. Tapi nanti pempek Palembang tapi nama itu kan produk, nama produknya atau ungkapan. Tapi misalkan yang terkenal di Palembang itu pempek apa gitu ya. Kalau di Jambi ada misalkan pempek Slamet ya, Selamat. Nah, lalu ada bikin di sini juga seperti itu, tulisannya sama, namanya sama gitu ya. Orang hanya ketika dia melihat ini adalah sama yang di Jambi. Nah, ini nggak boleh. Allah ya. Makanya tadi kita tidak boleh hulu. Ya, pasti menyembuhkan begini. Itu kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi misalkan berupaya mengobati penyakit ini. Nah, waktu dia sampaikan ini saya berusaha untuk buat ini, kesembuhan itu datang dari Allah. Ya, tapi jangan terlalu hulu dalam. Baik. Apa tidak kita sebagai seorang muslim terhadap iklan rokok atau pabrik rokok, pemasaran rokok yang begitu booming pada zaman sekarang? Bagi kita gampang. Jika kita seorang muslim, jangan merokok, itu satu. Kalau punya toko jangan jual rokok. Kalau kita adalah orang yang membuat iklan, jangan iklan. Kalau kita mencari pekerjaan, jangan kerja di situ. Ya udah, selesai. Kalau kita sebagai petani, jangan ikut menanamnya. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kalau semuanya kaum muslimin sepakat begitu, merokok itu sekarang di Indonesia sebagai tempat produksi rokok yang terbesar. Di Amerika, rokok itu mahal. Berapa? $10. Ya, entah berapa dolar satu. Ya, nggak salah entah $5, entah berapa. Dibawa ke Indonesia ini, dibelinya dari Indonesia, dijualnya di sana. Ya, nah pajaknya ditinggikan. Nah mereka
tahu bahwasanya rokok itu merusak, makanya mereka tidak mau untuk buat di negara mereka. Nah, bagi kita adalah namanya investasi. Ini berbahaya. Ya, wallahu a'lam. Kalau barang sudah expire, kita kembalikan ke dia. Ya. Walaupun kita sudah bukanya, kita bisa kok. Hak perlindungan konsumen ada. Tapi lah selesai habis di pari. Baru tak ada expire. Lah mengecek lah lain lama gitu kan. Cari expire. Itu beri maaf saya lah, biarlah lah yang beri. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kalau dia sudah tahu itu barang palsu, terserah dia. Ya, dia boleh beli. Ya. Pasti konsekuensinya barangnya cepat habis. Ya kalau seandainya kita misalkan sepatu palsu misalnya, nah, pengen setiap minggu bikin model baru, nggak apa-apa, beli aja. Ya, seminggu habis beli model baru lagi. Jadi pakai sepatu baru terus. Ya nggak apa-apa, terserah yang memakai. Ya. Wallahu ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.